Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di video pembelajaran kita, dan kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, apa itu pertidaksamaan linier dua variabel? Pertidaksamaan linier dua variabel adalah suatu kalimat terbuka matematika yang memuat dua variabel dengan masing-masing variabelnya berderajat 1 dan dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan. Kemudian, tanda ketidaksamaan yang dimaksud adalah tanda lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Kemudian, salah satu bentuk umum dari pertidaksamaan yaitu AX ditambah BY lebih kecil C. Jadi bisa menggunakan lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Kemudian variabelnya adalah variabel X dan Y, sementara A, B, C ini adalah sebuah bilangan real. Selanjutnya, hasil dari penyelesaian pertidaksamaan dua variabel ini dapat berupa daerah penyelesaian. Kemudian cara penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel ada dua. Yang pertama dengan metode uji titik, yang kedua dengan memperhatikan tanda pertidaksamaan. Ya, sekarang kita bahas langkah-langkah dari dua metode penyelesaian ini. Yang pertama, jika menggunakan metode uji titik. Langkah yang pertama, kita gambar pertidaksamaannya yang berupa grafik garis lurus sebagai pembatasnya. Kemudian, mengubah tanda ketidaksamaannya menjadi tanda sama dengan. Setelah itu, kita tentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk memudahkan menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y, kita gunakan tabel seperti ini. Jadi, jika X-nya 0, kita tentukan berapa nilai Y, dan jika Y-nya 0, maka nilai X-nya berapa. Jadi, kita isi titik-titik yang ini. Selanjutnya, langkah yang kedua, kita pilih salah satu titik sembarang yang tidak dilalui oleh garis. Nah, titik yang paling mudah itu kita gunakan titik 0,0. Kemudian titik 0,0 ini kita substitusi ke pertidaksamaannya atau ke soalnya. Nah, jika titiknya memenuhi pertidaksamaan atau pernyataannya benar, maka daerah yang memuat titik yang diuji atau titik 0,0 tadi adalah daerah penyelesaiannya. Jadi DP ini adalah daerah penyelesaian. Nah, jika titik yang diuji tidak memenuhi pertidaksamaan, maka DP-nya adalah daerah yang tidak memuat titik tersebut. Kemudian selanjutnya langkah yang ketiga, kita beri tanda yang mana yang termasuk daerah penyelesaiannya. Nah, itu untuk metode uji titik. Selanjutnya, bagaimana dengan metode yang memperhatikan tanda ketidaksamaan? Untuk metode ini, metode yang kedua ini, langkah yang pertama sama dengan menggunakan metode uji titik, yaitu tetap kita cari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Yang berbeda itu adalah langkah yang kedua. Langkah yang kedua di sini, jika ingin menggunakan metode ini, memperhatikan tanda pertidaksamaan, maka yang perlu diperhatikan di sini adalah koefisien X. Koefisien X di sini harus positif. Nah, bagaimana jika koefisiennya tidak positif atau negatif? Maka pertidaksamaannya itu harus dikali dengan min 1. Kemudian jika dikali dengan min 1, maka yang perlu diperhatikan yaitu tanda pertidaksamaannya lagi. Tanda pertidaksamaannya itu harus diubah. Jadi untuk suatu pertidaksamaan, jika dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya itu harus dibalik. Yang sebelumnya lebih besar, maka dia dibalik menjadi lebih kecil. Selanjutnya langkah yang ketiga, memperhatikan tanda pertidaksamaan. Jika tandanya lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, maka daerah penyelesaiannya itu berada di kiri atau di bawah garis. Kemudian yang kedua, jika tanda pertidaksamaannya itu lebih besar atau lebih besar sama dengan, maka daerah penyelesaiannya itu di kanan atau di atas garis. Kemudian selanjutnya kita tentukan atau kita beri tanda yang mana yang termasuk daerah penyelesaiannya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk daerah penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel. Ya, jadi jika bentuknya miring ke kanan, maka ini adalah kiri, yang ini daerah sebelah kanan. Kalau bentuknya seperti ini, maka yang ini di sini kiri, yang di sini kanan. Kemudian yang atas bawah ya jelas
Kemudian yang kiri kanan jika garisnya tegak, maka yang kiri adalah bagian sini, yang kanannya di sebelah. Sekarang kita lanjut di contoh soal saja, agar kalian tidak tambah bingung. Kita bandingkan yang mana, metode yang mana yang lebih mudah digunakan. Nah, contoh soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X tambah Y lebih kecil sama dengan 5. Penyelesaiannya, langkah yang pertama tadi kita ubah terlebih dahulu tanda pertidaksamaan ini menjadi tanda sama dengan, sehingga menjadi X tambah Y sama dengan 5. Kemudian selanjutnya kita tentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Terlebih dahulu kita buatkan tabelnya seperti ini. Nah, kalau saya sih biasanya kalau yang untuk mencari berapa titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya, jadi biasanya saya pakai metode tutup jari. Bisa dikatakan tutup jari. Nah, caranya seperti ini. Nah, jika X-nya di sini 0, kita cari berapa nilai Y. Yaitu caranya kalian tutup variabel X. Nah, coba kalian tutup variabel X, maka yang terlihat itu adalah Y. Y sama dengan 5, maka di sini kita tuliskan 5. Sehingga titiknya itu menjadi 0,5. Selanjutnya, jika Y-nya 0, maka yang dicari adalah X, sehingga yang ditutup itu adalah Y. Maka hasilnya itu adalah X sama dengan 5. Kita tuliskan 5-nya di sini. Sehingga titiknya menjadi 5,0. Nah, jika titik potong sumbu X dan sumbu Y sudah kita dapatkan, selanjutnya kita gambarkan grafiknya pada bidang kartesius. Jadi ini adalah sumbu X, kemudian ini adalah sumbu Y. Nah, yang pertama kita letakkan titik 0,5. Jadi X-nya 0, Y-nya 5. X-nya 0 dan Y-nya 5. Yang selanjutnya kita letakkan titik 0,5 dan 5,0. Kemudian kita hubungkan kedua titik tersebut. Saya di sini 5, X-nya 5, kemudian Y-nya 5. Jadi ini titik 5,0, ini titik 0,5. Selanjutnya kita hubungkan kedua titik sehingga membentuk sebuah garis lurus. Nah, setelah ini kita cari daerah penyelesaiannya. Yang pertama kita menggunakan metode uji titik. Ya, kita ambil titik 0,0. Jadi 0,0. Jadi ada dua daerah yang dibatasi oleh garis ini. Ya, kita ambil titik ujinya 0,0. 0,0 ini kita masukkan di soal. X tambah Y lebih kecil sama dengan 5. Kita ganti X dan Y-nya masing-masing dengan 0. Nah, seperti ini. X-nya 0, Y-nya 0, sehingga menjadi 0 tambah 0 lebih kecil sama dengan 5. Sehingga hasilnya adalah 0 lebih kecil sama dengan 5. Kita lihat pernyataan ini apakah benar atau salah. Nah, ternyata benar. 0 lebih kecil sama dengan 5. Maka daerah penyelesaiannya itu yang memuat titik 0,0. Maka ini yang di bawah garis ini. Itu kalau menggunakan uji titik. Nah, bagaimana kalau menggunakan metode dengan memperhatikan tanda pertidaksamaan? Ini atau ya, perhatikan tanda pertidaksamaannya. Karena koefisien X-nya di sini positif, maka kita langsung saja gunakan metodenya, yaitu kita lihat tanda pertidaksamaannya menggunakan lebih kecil sama dengan, maka daerah penyelesaiannya itu berada di kiri. Kiri itu yang mana? Ini yang di bawah garis. Ternyata penyelesaiannya sama. Sehingga daerah penyelesaiannya adalah bagian sini, yang sebelah kiri atau yang memuat titik 0,0. Kemudian kita arsir yang bukan daerah penyelesaian atau biasa disebut dengan daerah kotor. Kita arsir yang bukan. Jadi ini adalah daerah penyelesaian. Semua yang berada di bawah garis X tambah Y sama dengan 5 itu adalah daerah penyelesaian untuk soal nomor 1. Ya, lanjut di contoh soal yang berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3X dikurang 2Y lebih besar 6. Penyelesaiannya, ya kita tetap mengganti tanda pertidaksamaannya ini menjadi bentuk sama dengan. Kemudian kita tentukan titik potong sumbu X dan
sumbu Y. Nah, jika X-nya 0 sama tadi, kalian tutup ini 3X, sehingga yang terlihat itu hanya min 2Y sama dengan 6. Nah, berapa Y-nya? Jadi Y-nya bukan lagi 6, tapi 6 dibagi dengan min 2. 6 dibagi min 2 adalah min 3. Min 3 kita tuliskan di sini. Berarti titiknya adalah 0,-3. Selanjutnya, untuk Y 0, maka Y 0 kita tutup ini, min 2Y yang kita tutup, sehingga yang terlihat itu adalah 3X sama dengan 6. Nah, X-nya berapa? Yaitu 6 dibagi dengan 3, itu adalah 2. Sehingga titiknya menjadi 2,0. Nah, setelah ini kita tinggal gambar grafiknya. Sumbu X dan sumbu Y, kita letakkan masing-masing -3 di Y dan 2 di X. Maka hasilnya adalah ini, -3 di Y, jadi ini adalah sumbu Y, kemudian 2 berada di sumbu X, kemudian kita hubungkan. Nah, ini perbedaannya. Kenapa dia putus-putus? Karena di soal itu tidak menggunakan tanda sama dengan, berbeda dengan soal yang nomor 1 tadi. Nomor 1 itu dia menggunakan lebih kecil sama dengan, maka dia berupa garis lurus. Jadi jika tidak menggunakan tanda sama dengan, maka yang digunakan itu adalah garis putus-putus. Kemudian kita tentukan daerah penyelesaiannya. Ya, kita masih menggunakan dua cara dulu. Pertama dengan menggunakan uji titik 0,0. Ya, 0,0 kita ujikan di soal sehingga menjadi 0 lebih besar sama dengan sehingga menjadi 0 lebih besar 6. Nah, pernyataan ini salah, maka ini bukan daerah penyelesaian. Yang daerah penyelesaiannya itu yang tidak memuat titik 0,0, maka daerah penyelesaiannya akan di sini. Jika memperhatikan tanda pertidaksamaan, nah yang digunakan di sini adalah tanda lebih besar. Karena koefisien X-nya di sini sudah positif, kemudian soalnya menggunakan tanda lebih besar, maka penyelesaiannya itu berada di kanan garis. Maka daerah penyelesaiannya jelas di sini. Ya, ini alasannya. Memperhatikan tanda pertidaksamaan karena koefisien X-nya positif dan tanda pertidaksamaannya menggunakan tanda lebih besar, maka daerah penyelesaiannya itu berada di kanan. Sehingga daerah penyelesaiannya adalah di sini. Kemudian kita arsir yang bukan daerah penyelesaian. Oke, lanjut. Di soal nomor 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan min 2x ditambah 3y lebih besar sama dengan 6. Nah, koefisiennya ini negatif. Negatif ya, berarti nanti kita harus mengalihkan dengan min 1. Ya, kita cari penyelesaiannya. Karena koefisien X-nya negatif, maka pertidaksamaannya kita kali dengan min 1. Jadi ini kita kali semua dengan min 1. Min 2X dikali dengan min 1 itu adalah 2X. Kemudian 3Y kita kali dengan min 1 menjadi min 3Y. Kemudian kalau tanda pertidaksamaan ini dikali dengan negatif menjadi lebih kecil. Jadi dia dibalik. Kemudian ini menjadi minus 6. Jadi hasilnya adalah 2X kurang 3Y lebih kecil sama dengan min 6. Nah, ini yang kita gambar grafiknya. Kita tentukan titik potongnya. Titik potong sumbu X dan sumbu Y. Jika X-nya 0, maka kita tutup variabel X menjadi minus 6 dibagi dengan minus 3. Berarti hasilnya adalah 2. Sehingga titiknya adalah 0,2. Kemudian jika Y-nya 0, kita tutup variabel Y, berarti minus 6 dibagi dengan 2, hasilnya adalah minus 3. Titiknya menjadi minus 3,0. Kemudian selanjutnya kita gambarkan grafik bidang kartesiusnya. Kita letakkan 2 dan min 3. Kita letakkan 2 di sumbu Y dan minus 3 di sumbu X. Kemudian kita hubungkan kedua titik. Ya, kita langsung menggunakan metode yang kedua saja, yaitu dengan memperhatikan tanda pertidaksamaan. Jadi yang diperhatikan itu adalah yang ini, yang setelah dikali tadi dengan bilangan negatif. Kenapa bukan ini? Karena koefisien X-nya di sini negatif, jadi tidak bisa langsung menggunakan metode yang kedua karena koefisien X-nya negatif. Jadi kita gunakan di sini. Nah, sekarang tanda pertidaksamaannya menggunakan tanda lebih kecil sama dengan. Ingat, kalau lebih kecil sama dengan,
maka daerah penyelesaiannya itu berada di kiri. Kiri itu yang mana? Yang di sini. Nah, ini alasannya jika menggunakan metode memperhatikan tanda pertidaksamaan. Karena koefisien X-nya negatif, maka tanda pertidaksamaannya dibalik menjadi lebih kecil sama dengan. Maka daerah penyelesaiannya itu berada di kiri. Yang kiri itu yang mana? Yang bagian sini. Maka yang di sini adalah daerah penyelesaian. Kemudian kita arsir yang bukan daerah penyelesaian, jadi untuk membedakan saja. Selanjutnya soal yang keempat. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan Y lebih kecil sama dengan 2. Nah, untuk yang soal bentuk seperti ini, kita tidak perlu mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Jadi penyelesaiannya tinggal kita ubah saja menjadi Y sama dengan 2. Kemudian kita gambar grafiknya. Kita letakkan Y sama dengan 2 di sumbu Y. Jadi di sini adalah 2. Kemudian kita buat garis mendatar. Selanjutnya tinggal kita cari yang mana daerah penyelesaiannya. Menggunakan tanda lebih kecil sama dengan. Berarti daerah penyelesaiannya itu berada di bawah garis. Berarti daerah penyelesaiannya di sini. Berarti yang bukan daerah penyelesaiannya yang diarsir, yang bagian atas. Oke, selanjutnya soal yang ke-6. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 3. Atau X-nya ini berada di antara 0 dan 3. Jadi sama dengan contoh soal sebelumnya yang nomor 5 tadi, tinggal kita ganti masing-masing tanda pertidaksamaan ini menjadi bentuk sama dengan. Tapi bedanya di sini ada 2 pertidaksamaan. Jadi penyelesaiannya, pertidaksamaan yang pertama itu adalah X sama dengan 0. Jadi yang di sini. Jadi X lebih besar sama dengan 0, kita ganti menjadi X sama dengan 0. Kemudian X lebih kecil sama dengan 3, kita ganti menjadi X sama dengan 3. Selanjutnya kita gambar grafiknya. Kita letakkan 0 dan 3 di sumbu X. Jadi 0 di sini, kemudian X sama dengan 3 bagian sini. Kemudian kita buat garis yang melalui titik ini. Nah, 0-nya di sini, kemudian di sini 3. Kemudian kita lihat X lebih besar sama dengan 0. Lebih besar sama dengan 0. Menggunakan tanda lebih besar. Nah, kalau lebih besar berarti daerah penyelesaiannya itu di kanan, berarti bagian sini. Kemudian X lebih kecil sama dengan 3. Lebih kecil berarti daerah penyelesaiannya di kiri. Untuk garis X sama dengan 3, daerah penyelesaiannya di kiri. Kemudian untuk X lebih besar sama dengan 0, daerah penyelesaiannya di kanan. Maka temunya di tengah sini. Sehingga daerah penyelesaiannya ada yang di tengah. Yang bukan daerah penyelesaiannya adalah yang ini, yang di kiri dan kanan. Kemudian soal yang terakhir. Tentukan himpunan penyelesaian dari 1 lebih kecil sama dengan Y lebih kecil sama dengan 5. Ya, penyelesaiannya masih sama dengan soal nomor 6. Kita masing-masing ubah menjadi bentuk sama dengan. Kita gambar grafiknya. Y sama dengan 1, kita letakkan di sini 1. Kemudian kita letakkan di sini 5. Kemudian buat masing-masing garis mendatar. Kita perhatikan tanda pertidaksamaannya. Y lebih besar sama dengan 1. Jadi kita bacanya dari belakang ke Y lebih besar sama dengan 1. Y lebih besar berarti daerahnya itu di atas. Garis X sama dengan 1. Kemudian Y lebih kecil sama dengan 5. Berarti daerahnya di bawah garis X sama dengan 5. Berarti ketemunya di sini, sehingga daerah penyelesaiannya di tengah. Yang bukan daerah penyelesaiannya kita arsir. Nah, itu dia cara menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linier 2 variabel. Jika kamu memiliki pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Kemudian jangan lupa untuk subscribe dan share video ini. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.